untuk sesi bedah mendalam kita hari ini, kita bakal bongkar sebuah materi yang buat aku pribadi tuh benar-benar ngebuka mata. Kamu pernah nggak sih lagi asyik nonton film action di bioskop, terus pas filmnya kelar dan kamu jalan keluar, kamu masih emosi banget sama penjahat utamanya? Aduh, sampai ke bawah mimpi gitu ya? Iya, sampai kebawa-bawa ke rumah, kamu ngedumel sendiri pas lagi mandi, marah-marah sampai 3 hari gara-gara kelakuan si tokoh fiksi itu. Nggak pernah kan? Ya enggak dong. Kan sekesal-kesalnya kita sama karakter jahat di film, pas lampu bioskop nyala, otak kita otomatis bilang, udah, itu cuma akting, selesai gitu loh. Nah, bener banget. Tapi anehnya nih, coba deh kamu inget-inget. Kalau kamu lagi scroll di sosmed, lihat drama orang berantem atau curhatan viral, kok emosinya bisa awet berhari-hari ya? Iya bener. Jantung deg-degan beneran, sampai ikut perang komentar segala, padahal kenal juga nggak sama orangnya. Kan gemes ya? Itu dia. Mungkin kamu mikir, aku mah nggak pernah ikutan komen gitu, aku cuma silent reader. Tapi jujur aja deh, seberapa sering detak jantungmu naik cuma karena baca tweet orang asing? Pasti sering banget sih. Makanya, di obrolan santai kita kali ini, aku mau ngajak kamu membedah sebuah tulisan yang luar biasa menarik tentang pergeseran 3 dunia kehidupan manusia. Wah, ini materinya seru banget. Asli seru. Misinya cuma satu nih, kita mau cari tahu kenapa sih otak kita gampang banget kena tipu dan stres ngelihat drama di internet, dan gimana caranya supaya kita bisa tetap waras. Setuju banget. Karena kalau kita tarik ke gambaran besarnya ya, masalahnya tuh bukan cuma soal kita gampang baper. Terus apa dong? Ada ketidakcocokan antara otak manusia yang berevolusi jutaan tahun lalu dengan teknologi layar sentuh di tangan kita sekarang. Selama berabad-abad, otak kita itu cuma didesain buat hidup di 2 dunia yang batasnya super-duper jelas. Cuma 2 dunia. Oke, mari kita bedah ini pelan-pelan. Dunia yang pertama, tentu saja, dan dunia realitas. Dunia nyata yang lagi kita injak sekarang ini. Tempat kita beraktivitas sehari-hari. Betul, tempat di mana kita cari makan, ngobrol sama tetangga, bayar tagihan. Di dunia ini, aturannya jelas banget, konsekuensinya nyata. Ada hukum negara, ada aturan sosial. Iya, kalau kamu berbuat baik, ya minimal dapat senyum lah ya. Nah, kalau kamu mencuri ayam tetangga, ya siap-siap dikejar warga terus ditangkap polisi. Sesimpel itu. Hukum sebab akibatnya langsung kejadian di dunia fisik. Betul banget. Apa yang kamu lakukan di dunia realitas, akibatnya langsung kamu rasakan secara fisik dan psikologis. Otak kita sangat jago memproses ini, karena dari zaman purba udah dilatih begitu. Langsung ada respons gitu ya badannya? Iya, kalau kita lihat ada ancaman di depan mata, tubuh kita merespons dengan nyata. Benar dan salah, semuanya punya garis batas yang tegas banget. Terus dunia yang kedua adalah? Dunia fiksi. Ini dunianya cerita, mitos, dongeng, teater, film, novel. Dunianya imajinasi ya? Betul. Nah, di dalam dunia fiksi ini, elemennya tuh di-copy-paste dari dunia nyata. Ada negaranya juga, ada perangnya, ada orang jahat, orang baik, bahkan kiamat atau serangan alien juga ada. Tapi kuncinya di sini nih, kita semua tahu 100% kalau itu cuma cerita. Otak kita itu pintar banget loh bikin semacam tembok pelindung. Semacam firewall gitu ya? Firewall psikologis. Pas kita buka novel atau masuk bioskop, otak kita mengaktifkan mode sandbox, semacam taman bermain yang aman buat emosi kita. Jadi kita bisa ngerasain sedih atau marah secara aman. Tepat. Kita bisa nangis sesenggungguk pas nonton, tapi karena ada tembok pelindung ini, kita tahu kita nggak dalam bahaya nyata. Iya, bayangin aja kelucuannya kalau tembok pelindung ini hilang. Gimana tuh bayanginnya? Misalnya nih, ada aktor lagi main film, perannya jadi perampok bank elit. Dia lagi pegang pistol mainan, aktingnya udah totalitas banget. Terus sutradara bilang, "Cut." Tiba-tiba ada polisi beneran datang bawa mobil patroli ke lokasi syuting. "Bapak, kami tangkap karena tadi merampok bank." Aduh astaga. Aktornya pasti panik dong sambil angkat tangan, dia bilang, "Bentar Pak, itu bukan aku, itu karakterku, naskahnya yang nyuruh." Kita pasti ngakak ngelihatnya, karena absurd banget kan? Ih, absurd banget kan bayanginnya. Makanya orang nggak pernah protes ke polisi beneran kalau hukum di dalam film itu aneh atau jalan ceritanya nggak masuk akal. Karena kita sadar sepenuhnya ya. Iya, kita sadar, oh ini cuma dunia fiksi.
Selama ratusan tahun, manusia hidup dengan sangat nyaman berdampingan dengan dua dunia ini. Realitas di sebelah kanan, fiksi di sebelah kiri. Kita bisa bolak-balik kedua dunia ini tanpa pernah bingung. Nah, di sini nih yang makin seru. Terus kapan dong mulainya perbatasan yang super aman ini jadi bocor? Nah, ini dia. Karena rasanya sekarang hidup kita penuh kerancuan. Kok tiba-tiba otak kita gagal bedain mana aktor, mana polisi beneran dalam kehidupan sehari-hari? Kebocoran ini kalau dari catatan sumber yang kita bedah, nggak terjadi dalam semalam. Ini dimulai perlahan sekitar awal tahun 2000-an. Oh, awal 2000-an. Saat itu muncul sebuah eksperimen format baru di televisi yang tanpa sadar melahirkan dunia ketiga. Namanya reality show. Wah, ini era-era acara kayak penghuni terakhir gitu ya? Iya, bener banget. Acara karantina gitu. Tapi tunggu bentar. Oke, mari kita bedah ini. Aku agak bingung di bagian ini. Bukannya penonton di tahun 2000-an itu udah pada pinter ya? Gimana maksudnya? Maksudku, aku nonton acara-acara itu dulu. Kita kan tahu kalau itu ditayangkan di TV, dipandu host terkenal, ada jeda iklannya. Kenapa kita tiba-tiba baper dan nganggep itu 100% nyata? Ini ngasih kita satu pertanyaan penting nih. Dan tebakanmu sebenarnya ada benarnya. Orang memang tahu itu acara TV, tapi disinilah letak jeniusnya format ini. Jenius tapi manipulatif ya? Betul. Reality show itu bukan realitas murni dan bukan fiksi murni. Dia itu ibarat anak tengah yang sifatnya manipulatif banget. Formatnya tuh setengah realitas, setengah cerita. Oh, jadi bahannya asli tapi bumbunya buatan gitu. Tepat. Pesertanya memang manusia beneran, bukan aktor yang dikasih naskah penuh. Kejadiannya, tangisannya, itu sebagian nyata. Makanya firewall fiksi kita nggak aktif ya? Otak kita melihat manusia biasa sedang menangis, jadi tembok pelindungnya turun. Tapi konflik yang terjadi di dalamnya itu seringkali diarahkan secara sengaja oleh produser. Jadi otak kita mikir ini orang biasa, berarti ini dunia nyata. Padahal diam-diam hukum dunia fiksi lagi dimainkan di belakang layar. Yang bikin gemes di sini tuh, coba deh bayangin skenario di balik layarnya. Ada 20 orang di karantina di satu rumah, disorot kamera 24 jam. Terus tiba-tiba ada yang berantem. Iya, tiba-tiba peserta A ngamuk ke peserta B gara-gara urusan sepele, misal rebutan makanan. Wah, penonton di rumah langsung emosi darah tinggi ikutan marah. Pasti komennya, dasar si A egois banget, tega ih. Nah, kan? Padahal penonton nggak tahu kalau di balik layar, produsernya sengaja ngurangin jatah makan mereka dan bisik-bisik ke si A. Dibisikin apa tuh? Produsernya bilang, kamu marah-marah dikit dong ke si B. Nanti kalau rating episode ini naik, kamu aman deh dari eliminasi penonton. Gila ya. Jadi penonton di rumah udah terlanjur ngeluarin emosi nyata mendoakan jagoannya mati-matian untuk sebuah drama yang setengah dirancang. Ironis banget kan? Ini kocak sih kalau dipikir-pikir. Terus dari materi kita ini juga ngangkat dilema moral yang menarik banget loh. Kalau si peserta A main curang di dalam reality show itu dosa beneran atau cuma akting? Aduh, bingung kan kita jawabnya. Para ahli sosiologi juga pusing loh waktu fenomena ini muncul. Di titik inilah batas antara realitas dan pertunjukan mulai benar-benar kabur. Otak manusia yang tadinya cuma terbiasa memproses fiksi atau nyata, tiba-tiba dikasih area abu-abu. Betul, kita mulai memberikan reaksi emosional dari dunia nyata untuk sebuah panggung pertunjukan. Tapi kalau dipikir-pikir, itu kan baru di era TV ya. Maksudku, di era itu kebocorannya masih lumayan terkontrol lah. Masih ada jam tayangnya ya? Iya, masih ada produsernya, masih ada stasiun TV yang ngontrol batasannya. Pas acaranya habis, ya udah kita balik ke realitas. Gimana ceritanya kebocoran ini berubah jadi banjir bandang? Banjir bandang itu terjadi saat kamera dan panggungnya pindah dari studio TV elit ke kantong celana kita semua. Oh, era ponsel pinter ya? Revolusi besarnya terjadi saat internet mulai benar-benar menggeser televisi, terutama antara tahun 2008 sampai 2012 dengan maraknya YouTube. Wah, ini perubahannya drastis banget pasti. Perbedaannya sangat fundamental loh. Kalau dulu reality show butuh modal miliaran, sekarang siapapun di kamar tidur mereka sekalipun bisa nyalain kamera HP. Bikin reality show tentang hidup mereka sendiri ya? Iya, dan ditonton jutaan orang seketika. Dan kalau aku perhatiin dari catatannya, rumus bikin acaranya juga diputar balik. Aku punya analogi gini, coba koreksi kalau salah ya. Boleh, gimana tuh? Di era TV, reality show itu kayak kita ngelihat orang di dalam akuarium. TV yang bikin akuariumnya, naruh dekorasinya, baru masukin orang-orangnya ke dalam.
Benar. Kalau di era internet, orang-orang ini ada di alam liar, di dunia nyata, tapi mereka tiba-tiba bawa kaca dua arah kemana-mana buat ditonton. Bener nggak tuh? Wah, analogi yang bagus banget. Tepat banget. Kalau di TV dulu, rumusnya bikin cerita dan panggungnya dulu, baru dicampur realitas. Kalau internet? Rumusnya terbalik secara brutal. Kehidupan nyata alias realitasnya dulu yang terjadi, baru kemudian dijadikan tontonan atau cerita. Ini ngejelasin kenapa konten internet itu kerasa chaos banget. Karena yang dijual adalah realitas yang di-framing ulang. Betul, orang flexing kekayaan, pamer mobil. Terus ngejual drama ribut sama keluarga, prank yang kadang ngelewatin batas, sampai urusan nyumbang ke panti asuhan pun dibikin sinematik. Kenapa mereka lakuin ini coba? Karena algoritma internet itu rakus sama emosi. Algoritma nggak peduli videomu bagus atau enggak, yang penting seberapa cepat videomu bikin orang ngetik komentar. Entah gara-gara marah atau kagum ya, ujung-ujungnya demi popularitas dan cuan dari iklan. Nah, Dan yang bikin gemes di sini tuh, para pembuat konten ini sadar loh sama apa yang mereka lakukan. Makanya mereka selalu punya kartu as buat ngeles. ngeles yang biasa kita dengar itu ya? Iya, kalau mereka bikin sensasi yang meresahkan, mereka tinggal klarifikasi sambil senyum. Ah elah, baper amat sih netizen. Santai aja dong, ini kan cuma konten. Hahaha, asli ironis banget. Buat si pembuat video, itu cuma konten buat nyari AdSense. Tapi masalahnya, buat kita yang nonton, otak kita ditipu mentah-mentah. Karena mereka pakai baju biasa, di rumah biasa, nggak kayak artis Hollywood ya. Betul, otak kita gagal mendeteksi bahwa ini adalah fiksi dan menelannya sebagai 100% realitas. Terus akibatnya gimana tuh ke kita? Akibatnya fatal banget buat psikologis massal kita. Penonton terjebak ilusi hubungan parasosial, merasa kenal dekat dan punya hak moral untuk ikut campur. Makanya orang sering saling menghina di kolom komentar ya? Saling menghakimi sampai bawa-bawa agama dan hukum. Padahal bisa saja semua itu cuma settingan murah buat mancing amarah. Terus apa dong artinya buat kita? Artinya tanpa sadar kita udah berevolusi jadi ras netizen yang super sibuk ngurusin panggung pertunjukan orang lain pakai emosi beneran. Capek sendiri kan jadinya. Banget. Kalau kita bedah perilaku kita sendiri pakai logika sehat, kelakuan kita di dunia ketiga ini seringkali super duper kocak. Otak kita bener-bener konslet. Wah, ini bagian favoritku sih. Kalau kita perhatikan fenomena-fenomena ini, beneran bikin senyum-senyum sendiri ngetawain kepolosan kita loh. Mari kita bahas contoh pertama yang sering banget kejadian, pertengkaran influencer. Ingat gak kasus di mana dua YouTuber gede berantem di internet? Oh, yang saling sindir lewat story itu ya? Iya, saling bongkar aib pakai huruf kapital semua. Wah, netizen kan kalau disodorin yang begini langsung tersulut insting purbanya. Merasa sukunya diserang ya? Betul, langsung terbelah jadi dua kubu kayak lagi perang dunia. Perang komentar gila-gilaan, bela si A, bela si B. 3 hari 3 malam netizen begadang ngetik komen pedas. Aha, iya kasihan banget kan energi netizennya habis buat begituan. Padahal aslinya gimana coba? Yang netizen nggak tahu, pas kamera mati, kedua YouTuber yang katanya lagi musuhan itu, malamnya lagi enak-enakan nongkrong makan bakso bareng. Sambil ketawa ngecek berapa cuan yang masuk gara-gara engagement naik. Bener banget. Otak netizen merespons drama itu sebagai ancaman nyata, padahal buat si kreator, itu cuma teater boneka. Terus ada lagi kegagalan otak kita pas berhadapan sama pamer harta. Ada orang posting video 15 detik, pamer mobil sport baru. Niat awalnya mungkin cuma seneng aja ya baru beli mobil. Iya, sekedar update hidup. Tapi netizen yang nonton, karena nggak punya batas fiksi tadi, langsung berubah profesi jadi hakim agung. Langsung buka sidang pengadilan dadakan di kolom komentar ya. Bener, ada yang ngetik, dasar sombong harta nggak di bawah mati. Terus di bawahnya ada yang ngebales, wah sangat menginspirasi. Nggak ketinggalan sih ahli konspirasi juga kan? Pasti. Si detektif dadakan langsung komen, mobil semahal ini kerjaannya apa? Pasti hasil korupsi, tolong aparat diusut dong. Astaga, padahal si pemilik mobil aslinya di rumah lagi pusing mikirin cicilan. Iya, di caption dia cuma mau bilang alhamdulillah kebeli juga, mohon doanya teman-teman cicilannya masih 5 tahun. Kan repot jadinya kalau semua secuil update dinilai pakai kacamata realitas yang terlalu berat. Kita memaksakan kerangka moral ke sebuah pertunjukan panggung.
Belum lagi kalau kita ngomongin pakar rumah tangga dadakan. Cuma dari video amatir 30 detik pasangan ribut di jalan, netizen mendadak jadi konsultan pernikahan. Oh, yang komennya selalu standar itu ya. Wah, ini mah red flag banget, Kak. Toksik parah, cerai aja cerai. Hahaha, santai dong bos. Padahal yang komen sok paling ngerti red flag itu belum tentu urusan asmaranya sendiri bener. Jangan-jangan dia lagi nangis di ghosting gebetannya ya? Sangat mungkin, tapi berasa paling bijak ngatur hidup orang. Ini kan absurditas tingkat tinggi. Kita cuma lihat sepotong kecil kehidupan orang, tapi merasa berhak ngasih vonis akhir. Dalam diri kita sendiri yang kita proyeksikan ke orang lain. Oh, pelarian gitu ya. Lebih gampang menghakimi hidup orang di layar daripada beresin masalah di hidup kita sendiri. Sama halnya kayak urusan donasi. Wah, ini sensitif nih, sering banget jadi perdebatan kosong. Betul. Ada influencer bagi-bagi uang ke orang pinggiran, divideoin pakai kamera mentereng. Niat aslinya apa, cuma Tuhan dan dia yang tahu. Tapi netizen pecah lagi jadi dua kubu. Sebagian muji setinggi langit, sebagian lagi nyinyir nuduh ini murni pencitraan. Pasti cuan YouTube-nya lebih gede dari sedekahnya. Ribut bawa-bawa dalil pahala. Padahal nih ya, kalau kita turun ke dunia realitas yang sesungguhnya, Realitas buat si penerima bantuan ya. betul. Bapak tukang becak yang nerima bantuan 50.000 itu, dia nggak peduli sedikit pun itu konten atau fiksi. Dia cuma bersyukur hari itu bisa makan ya. Sesederhana itu realitasnya buat si penerima. Tapi pas masuk ke dunia ketiga di internet, berubah jadi perdebatan filosofis yang nggak ada ujungnya. Bener banget. Nah, ada satu lagi nih kelucuan tiga dunia ini. Fans war alias perang antar penggemar artis. Aduh, ini puncak kekonyolan sih. Fans artis A merasa idolanya dihina, lalu ngamuk menyerang akun artis B. Terus fans B membalas dengan membongkar masa lalu artis A. Saling hina, bikin thread panjang, sampai lelah batin dan stres jam 3 pagi. Padahal realitasnya, artis A dan artis B lagi santai ngopi di rumah mereka. Jangankan musuhan, mereka mungkin nggak saling kenal sama sekali loh. Coba deh renungkan kekonyolan ini. Kita manusia modern menghabiskan emosi nyata kita, kemarahan kita, untuk membela dua orang asing yang nggak kita kenal. Yang kalau papasan di jalan pun mungkin mereka nggak nengok ke kita. Sama persis kayak balik ke analogi awalku tadi kan. Kita ini kayak orang yang habis nonton film layar lebar, terus ngamuk ke aktor penjahatnya sampai 3 hari berturut-turut. Bedanya, sekarang bioskopnya ada di genggaman tangan kita sendiri ya. Menyala 24 jam non-stop. Dan aktornya adalah semua orang di sekitar kita. Hari ini kita hidup terjepit di 3 dunia sekaligus ya. Betul. Dunia realitas, tempat hukum sebab akibat terjadi. Dunia fiksi, tempat kita berimajinasi dengan aman. Dan dunia ketiga, reality show internet, yang mencampur adukan keduanya. Dan kalau udah tahu begini, inti masalahnya ternyata bukan di internetnya ya kan? Internetnya ya gitu-gitu aja. Cuma teknologi yang netral. Masalah terbesarnya adalah critical thinking kita untuk memilah ketiga dunia ini yang makin tumpul gara-gara kebiasaan. Terus, apa dong artinya buat kita? Gimana solusinya? Solusinya sederhana kok. Anggaplah semua yang ada di internet itu, baik curhatan sedih, orang marah-marah, flexing liburan, sebagai sebuah panggung pertunjukan. Semuanya adalah show. Setuju. Mulai sekarang, posisikan dirimu sebagai penonton di kursi teater. Kalau internet itu cuma panggung pertunjukan, pendekatannya ya santai aja. Nonton aja kalau lagi pengen hiburan ya. Betul, ketawa-ketawa ngelihat kekonyolan orang. Tapi kalau tontonan di panggung itu udah mulai bikin kamu mumet, bikin dada sesek, bikin jari gatel pengen ngetik komentar jahat, Nah, kalau udah begitu, ingat, kamu punya kuasa penuh. Tinggal tutup aplikasinya, matikan layarnya, tinggalkan panggung sirkusnya. nggak usah ikutan naik ke panggung ya. Nggak usah. Yang seringkali rusak dan manipulatif itu cuma panggung pertunjukan di layarmu. Jangan sampai kamu biarkan dunia nyatamu ikutan rusak cuma gara-gara ilusi di HP-mu. Wow, itu catatan penutup yang luar biasa menenangkan buat kita semua. Jangan sampai sirkus ilusi di layar merusak realitas tempat kita beneran hidup. Bener banget. Nah, dari obrolan santai kita ini ngasih satu pertanyaan penting nih buat kamu renungkan sambil ngopi hari ini. Kalau kita sepakat bahwa semua yang ada di internet itu sebenarnya cuma panggung pertunjukan tempat orang berakting, kira-kira karakter fiksi seperti apa sih yang tanpa sadar lagi kamu perankan sendiri tiap kali kamu pencet tombol update status di sosmed kamu? Aku pengen ninggalin satu pertanyaan provokatif buat kamu renungkan. Kita kan udah sepakat nih kalau internet itu panggung pertunjukan raksasa.
Dan kita setiap hari ngabisin waktu berjam-jam secara sukarela cuma buat duduk nonton drama orang lain. Iya, rutin banget kan kita lakuin itu. Pertanyaannya adalah, kapan terakhir kalinya kamu benar-benar hadir secara penuh, nikmatin momen di dunia nyata, tanpa ngerasa harus merekamnya buat panggungmu sendiri, atau tanpa diganggu notifikasi dari panggung orang lain? Bikin merinding sih kalau dipikirin bener-bener. Coba deh bawa pertanyaan itu. Pikirin baik-baik sambil habisin minuman santaimu. Buat sekarang, letakkan HP kamu sejenak, matikan layarnya, berdirilah, tarik napas yang panjang, dan kembalilah menikmati dunia realitasmu yang sesungguhnya. Tetap santai, dan ingat, jangan gampang baper sama panggung sirkus. Terima kasih ya udah gabung di sesi bedah mendalam kita hari ini. Sampai jumpa di eksplorasi kita berikutnya. Oke, mari kita bedah cara supaya kita bisa tetap waras di tengah drama internet. Dulu, cuma ada dunia nyata dan dunia fiksi. Gampang banget bedainnya kan? Semua orang paham, aktor yang jadi penjahat di film, ya aslinya bukan penjahat beneran. Kita hidup nyaman karena tahu mana yang asli dan mana yang cuma karangan. Tapi, di awal tahun 2000-an, muncul sesuatu yang baru di layar TV kita. Namanya reality show. Disinilah batasan antara nyata dan fiksi mulai kabur. Orang beneran direkam 24 jam, tapi konfliknya sengaja dibuat produser buat naikin rating. Nah, ini jadi bikin bingung. Ini beneran terjadi atau cuma settingan acara? Lalu internet meledak. Tiba-tiba, semua orang bisa bikin reality show-nya sendiri. Bedanya, reality show internet itu justru mengubah kehidupan nyata jadi pertunjukan. Dan disinilah masalah besar yang kita hadapi sekarang ini berakar. Kreatornya mikir, ini cuma konten, tapi penonton ngelihatnya sebagai kejadian nyata. Contoh gampangnya, 2 influencer lagi berantem hebat di media sosial. Netizen langsung deh ikut perang komen, bela sana-sini, dan jadi ikut emosi. Padahal aslinya, pas kamera mati, mereka malah lagi makan bakso bareng. Hasilnya, ya kekacauan online. Semua jadi ahli, saling ngejudge, dan capek emosi. Jadi intinya, kita sekarang ini hidup di 3 dunia, bukan lagi 2. Masalahnya bukan di dunia ketiganya, tapi karena kita jadi susah membedakannya. Terus solusinya gimana dong? Mungkin kita perlu mengubah cara pandang kita. Coba deh, lihat internet itu bukan sebagai dunia nyata, tapi sebagai sebuah panggung raksasa. Anda bisa pilih mau nonton pertunjukannya, atau ya matiin aja, nggak usah ikut marah. Ingat, dunia nyata Anda nggak rusak. Yang heboh itu cuma di panggung digitalnya. Jadi, kalau internet itu panggung, peran apa yang akan Anda pilih?